Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi hari ini tanggal 18 Maret 2024. Oh, luar biasa cintanya Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, tanggal demi tanggal. Kita senantiasa disertai Tuhan. Ini bukti nyata Yesus bersama kita. Ini penting, karena Bapak selalu ikuti dengan rajin bersama saya. Ini bukti nyata ada pemeliharaan Tuhan. Oleh karena mari kita setia rajin baca firman Allah. Apalagi yang saya sampaikan di mari Bapak Ibu rajin seperti saya rajin ya mendengar firman Tuhan pagi ini, nanti malam selalu saya percaya kalau saya dipelihara sama Tuhan, sama Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Adil, Dia Maha Agung, Maha Sempurna. Dia setia kepada hambanya. Saya sebagai hamba Tuhan, Pastor Yakub Rahmat, selalu disayang sama Tuhan. Karena saya selalu siap sedia melayani pekerjaan Tuhan. Selalu dengan setia saya ingin melakukan firman Tuhan. Taat saya, takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena kalau melayani Tuhan Yesus, pasti Tuhan jaga lindungi kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 26, siapa yang melayani pekerjaan Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Oh haleluya. Saya bersuka cita karena Yesus nantiasa bersama kita. Puji Tuhan. Kita baca Imamat pasal 19. Puji Tuhan. Kemarin kita baca Imamat pasal 18. Rutin Bapak Ibu ya. Sekarang sudah pasal 19. Terus kita setia sampai selesai Imamat. Dan kita masih masuk dalam kitab Bilangan. Setelah kitab Bilangan masuk kitab yang kelima, Pentateuch, ada 5, kitab Musa, kitab Ulangan. Oh haleluya, semua kan anugerah Tuhan. Biar kita lakukan dengan setia, lakukan dengan sabar, lakukan dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, Maha kudus Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam Efesus 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap
berikan pegangkan kebenaran dan bertajuk sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Kudus, kuduslah ya Tuhan, punyamulah kebesaran kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Amin. Haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang nyala kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku Bapa, untuk pagi ini baca firman Tuhan. Dan ampunilah semua dosa salahku Yesus. Perbaruilah hidupku Bapa. Terima kasih. Berfirman Bapa, sebentar kami siap dengar firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Yesus yang sangat baik. Kita semua karena anugerah Tuhan. Kenapa kita minta dipimpin Roh Kudus, saudara? Karena dunia ini jahat, saudara. Ya, firman Allah katakan tadi dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan satu, pemerintah-pemerintah, Lucifer, kuasa iblis, ada pemerintahan, ada struktur organisasinya, saudara. Ya, terus kedua, melawan penguasa-penguasa, ada penguasa-penguasa wilayah. Ya, iblis-iblis. Makanya saya kalau dalam KKR kadang-kadang berdoa keliling, saudara, ya, bersama rekan hamba Tuhan, ya, keliling terus karena itu ada penguasa-penguasa daerah wilayah iblis-iblis, ya, dan ada melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jadu, ada struktur 4, saudara. Makanya orang Tionghoa bilang si mati, karena di sini mati 4 kan, struktur organisasinya iblis ada 4, so, ada pemerintah-pemerintah, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, 3 ada roh jadu udara, ya. 4 itu bayang daripada iblis, ya. Maka kita lawan dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita, ya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita senantiasa ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Allah katakan lagi dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oh, dahsyat, so. Dunia ini sudah kuasa si jahat, roh jahat, seperti tadi firman Allah dikatakan di Efesus 6 ayat 12, ada roh jahat udara. Makanya kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa, kalah kita. Ya, kita bisa menang kalau bersama Yesus. Tanpa Yesus kita kalah. Buktinya siapa, saudara? Itu Adam dan Hawa. Hawa tidak taat kepada firman Allah. Dia waktu berjalan-jalan digosok oleh iblis, si ular tua. Dihasut dia balik firman Allah. Ya, jatuh dia. Nah, maka kita karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, andalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Kalau berjalan bersama Yesus, Rom 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita siapa lawannya? Oh, mari kita baca firman Allah tentang kudusnya kehidupan. Imamat 19, ya, seperti yang kemarin bicara hidup kudus, sama lanjutannya, so tidak pernah bosan. Supaya Tuhan ingatkan kita, supaya betul-betul kita mau jaga kekudusan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, ini juga firman Allah kepada kita semua. Kuduslah saudara-saudara dan saya.
Sebab Tuhan itu kudus, Dia maha kudus, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan membiarkan hari-hari sabatnya. Akulah Tuhan Allahmu. Kita jaga kekudusan Tuhan yang vertikal. Jaga kudus hari sabat, harinya Tuhan. Kemarin hari Minggu, harinya Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita menjadi hari Tuhan kuduskan. Seperti saya hari ini kudus. Artinya hidup fokus kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, tidak mikirin perkara yang lain. Stop perkara lain. Kudus waktunya, khusus waktunya bersekutu dengan Tuhan. Ya, jaga kudusan. Jangan kamu berpaling kepada berhala-berhala. Jangan kamu membuat bagimu dewa tuangan, ya. Akulah Tuhan Allah. Jangan sampai ada patung-patung, saudara. Jangan, singkirkan semua, tidak boleh. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan. Ya, hingga Tuhan berkenan loh. Kalau tidak berkenanan, habislah kita, saudara. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atas, boleh juga pada kesempatan harinya. Tapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga harus dibakar habis. Kalau dimakan juga pada yang ketiga, maka itu menjadi suatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu, ya. Jadi kita jangan melanggar, ya. Maka pentingnya kita kalau makan perlu berdoa supaya Tuhan kuduskan makanan minuman yang kita makan minum, supaya itu berkenan untuk berkenan, bagus buat kesehatan kita, ya. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penerimaanmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, dan jangan kau pungut, tapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Aku Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada yang lain. Ini sudah diatur. Ini firman Allah berlaku sampai sekarang ini. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berkata dusta, bohong, tidak boleh, ya. Jaga kekudusan kita. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Orang Kristen Tuhan tidak boleh bersumpah, ya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus selalu kita bilang, Tuhan, apa yang kau katakan, iya, ya, tidak boleh bersumpah. Maka kita harus berkata benar, ya. Jangan engkau memeras sesama manusia, dan jangan engkau merampas, jangan kamu tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ya, tekanan-tekanan kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan di kantor, jangan ada tangan kepada bawahan dengan hati yang licik, hati yang benci, dendam, dengki, tidak boleh. Karena Tuhan Maha tahu firman Allah ini tetap berlaku. Jangan kita merampas, jangan kita nindak orang, menindas orang, tidak boleh, ya. Jangan kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan, tapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan kamu berbuat curang dalam peradilan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, jangan engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tapi engkau harus mengadili orang samu dengan kebenaran. Nah, dengan kebenaran kita hidup harus dengan kebenaran. Jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jangan engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah hidup jabat. Sekarang berita media sosial banyak hoax, fitnah. Ini firman Allah sudah katakan tidak boleh, saudara, ya. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang kepada menegur orang samamu. Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Tidak boleh, saudara. Kalau saudara tidak senang pada seorang, lebih bagus bicara hati ke hati, ya. Tidak boleh dendam dengki, membalas dengan kejahatan. Wah, nggak boleh, saudara. Ya, ini firman Allah jelas sekali. Bagus kita. Makanya penting kalau kita baca firman Allah, ada batasan-batasan supaya kita jangan ngawur bertindak nih, ya. Janganlah engkau menuntut balas, dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tidak boleh dendam dengki, tidak boleh. Tapi yang ada kasih. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah disebut, ditebus, dan juga tidak beri surat tanda merdeka, maka perbuatan haruslah dihukum. Tapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah.
Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penuh salah di hadapan Tuhan, karena dosa orang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosa. Jangan main dengan dosa. Main dengan dosa, segera minta ampun sama Tuhan ya. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam ke bermacam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji bagian Tuhan. Semuanya kalau kita persembahkan untuk korban apapun adalah persembahan kudus yang berkenan kepada Tuhan ya. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Jangan kamu melakukan telah atau ramalan. Jangan kamu mencukur tepi rambutmu kapal berkeliling, dan jangan engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan jangan meraja tanah-tanahmu pada kulitmu. Akulah Tuhan. Nah ini orang yang suka bikin tato-tato, saudara, ini sebetulnya dilarang, saudara. Tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh. Nah ini firman Tuhan kan? Janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan ya. Karena kita ini dilahirkan dalam keadaan kudus, tidak tato-tato. Ya, jadi tato-tato. Kalau ada orang datang ke tato, saya doakan minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun atas segala itu sudah salah menyimpang, tapi minta ampun sama Tuhan, bertobat, jangan ada tato-tato lagi ya. Jangan engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Tidak boleh sundal ya. Pokoknya perbuatan dosa, perbuatan zina, semua kita keluarkan dalam nama Yesus. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ayat 30, kamu harus memelihara hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, jangan demikian menjadi najis, karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau sudah ada kuburan lagi nih, tidak boleh menyembah sembahyang kuburan, tidak boleh. Kalau mau sembahyang di luar kuburan ya. Jadi saya kalau ke kuburan siapapun, kecuali beda kalau ada ibadah pemakaman, itu beda ya. Tapi misalnya datang kepada orang tua, papa diberkati pada dikubur, tidak boleh. Berkat bukan datang dari orang tua, berkat datang dari Tuhan. Maka kita harus hidup kudus ya. Jangan kamu sudah ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan kau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan kau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah ini firman Tuhan, hormati orang tua. Saya sendiri umur 68 tahun. Saya kalau ketemu dengan pemuda-pemuda itu hormat sama saya. Bukan saya gila, hormat. Ini firman Tuhan. Orang ubanan, rambut saya sudah putih. Jadi kalau sudah tua, hormati orang tua. Sehingga demikian, ini firman Tuhan ya. Ini ayatnya ya, Imamat 19 ayat 32. Hormati orang tua ya. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, jangan kamu menindas. Orang asing tidak boleh kita tindas ya. Pokoknya kita tidak boleh jahat kepada siapapun, tapi perbuatan baik itu yang diberkenan sama Tuhan. Orang asing tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi bertindak adil. Siapapun kita tidak boleh siapa tamu orang asing siapapun, tidak boleh kita memilih bertindak pilih kasih, tapi bertindak keadilan. Semua kita cintai ya, karena firman Allah, karena Tuhan Yesus. Ayat 35, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran timbangan dan ukuran. Ini berlaku buat para hakim. Tidak boleh curang dalam peradilan ya. Ini semua firman Allah, lengkap aturan-aturan hukum, lengkap semua. Jangan bertindak serong, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan lurus di jalan Tuhan. Ayat 36, 37 yang terakhir. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat 37 yang terakhir. Demikian kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semua itu. Akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Jelas firman aturan-aturan sudah kita baca. Imamat 19 ayat 137. Semua masih berlaku. Supaya kita memiliki hati yang betul. Bagi hakim bertindaklah keadilan yang betul. Jangan suap, jangan bertindak salah. Setiap kita orang tua, jaga kekudusan ya. Hiduplah benar, anak-anak muda, hidup benar. Dalam pacaran segala macam harus hidup kudus. Tidak boleh main-main dengan dosa. Dan kepada orang tua harus kita hormati orang tua. Pokoknya kita jangan menyimpang ke kanan kiri. Jangan melanggar firman. Melanggar firman dosa. Tapi mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan ayat 37. Demikian kamu harus berpegang pada segala ketetapanku, yaitu firman Allah. Menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Kudus,
Kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur pada firman Allah, firman Tuhan yang Maha Kudus, amin, haleluya. Tuhan, pimpinlah hidupku di dalam firman-Mu, amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk dilayani dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat 37 tadi katakan, demikian kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan, amin. Tuhan semua memberkati kita. Komitmen kita pagi ini, mari kita mau setia dan taat berpegang pada firman Allah, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, amin, haleluya.